Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan pelajaran kimia dengan materi keisomeran alkana. Yuk belajar. Sebelum belajar silahkan berdoa ya. Coba Anda simak gambar berikut. Ini adalah gambar bayi-bayi kembar. Bayi-bayi kembar dilahirkan dari pasangan orang tua yang sama. Namun tentu saja mereka memiliki nama yang berbeda. Nama ini diberikan untuk membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan tentu saja mereka juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda pula. Nah, kejadian seperti ini juga terjadi pada hidrokarbon yang dikenal dengan istilah keisomeran. Keisomeran adalah senyawa dengan rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Keisomeran dibagi menjadi dua, yaitu isomeran struktur dan keisomeran ruang. Isomer struktur dibagi menjadi dua, yaitu kerangka dan posisi. Keisomeran ruang dibagi juga menjadi dua, yaitu geometri dan optik. Keisomeran pada alkana meliputi dua, yaitu keisomeran kerangka dan keisomeran posisi. Baiklah, kita akan membahas isomer yang pertama, yaitu isomer kerangka. Isomer kerangka adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi kerangkanya berbeda. Contoh, jika suatu senyawa yang memiliki rumus molekul C5H12, maka mereka memiliki struktur sebagai berikut. Pertama, mereka memiliki kerangka berupa rantai lurus. Kita beri nomor. Kemudian kita lengkapi dengan jumlah atom hidrogen sehingga masing-masing atom C memiliki tangan 4. 3. Silakan Anda simak. Nama senyawa ini adalah N-pentana. Struktur yang berikutnya adalah C5, tetapi dengan rantai utama 4 karena satu dijadikan sebagai cabang atau gugus alkil. Kemudian kita lengkapi dengan atom hidrogen. Nah, struktur ini disebut dengan 2-metilbutana. Struktur yang ketiga adalah sebagai berikut. Struktur ini memiliki rantai utama sebanyak 3, kemudian 2 atom C yang lainnya dijadikan sebagai cabang. Kemudian kita lengkapi. Nah, dari ketiga contoh yang tadi, namanya adalah metil, yaitu 2,2 dimetil propana. Nah, dari ketiga contoh yang tadi, itu adalah contoh isomer kerangka, karena kerangkanya dari lurus menjadi bercabang. Kemudian isomer posisi adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi posisi gugus cabangnya yang berbeda. Contoh, senyawa dengan rumus molekul C6H14 memiliki struktur sebagai berikut. Rantai utamanya 5, kemudian 1 dijadikan cabang. Kemudian kita beri nomor dan kita lengkapi dengan jumlah atom hidrogen. Nama senyawa ini adalah 3-metilpentana. Struktur yang berikutnya adalah masih dengan rantai utama sebanyak 5. Kemudian kita geser posisi dari gugus alkil dari atom C nomor 3 ke atom C yang nomor 2. Kemudian kita lengkapi jumlah atom hidrogennya. Nah, struktur ini memiliki nama 2-metilpentana. Nah, ini disebut dengan isomer
posisi karena posisi gugusnya berpindah dari atom C yang ketiga ke atom C yang kedua. Mari belajar membuat isomer. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Buatlah isomer dari senyawa C6H14. Langkah pertama yaitu buat rantai lurus dari senyawa berupa atom C terlebih dahulu, kemudian lengkapi dengan atom hidrogen. Kita buat atom C sebanyak 6. Kemudian kita beri nomor, lalu kita lengkapi sehingga setiap atom C dari atom C nomor 1 sampai atom C nomor 6 memiliki 4 tangan. Senyawa yang pertama bernama N-heksana. Kemudian langkah kedua, putuskan satu rantai atom C untuk dijadikan cabang atau gugus alkil. Jadi rantai utamanya dari 6 menjadi 5. Kita buat rantai utamanya sebanyak 5 karena satu rantai utamanya diputus untuk menjadi cabang dan kita letakkan di bagian sini. Kita beri nomor, lalu kita lengkapi jumlah atom hidrogennya. Nama senyawa ini adalah 2-metilpentana. Langkah berikutnya, geser gugus cabang atau alkil pada rantai atom C berikutnya sampai gugus tersebut tidak dapat bergeser lagi karena akan memiliki nama yang sama. Kita buat rantai utama yang berjumlah 5. Lalu gugus alkil ini kita geser ke atom C berikutnya. Dari sini kita geser ke sebelahnya. Kemudian kita beri nomor, lalu kita lengkapi jumlah atom hidrogennya. Nama senyawa ini adalah 2-metilpentana. Apakah kita masih bisa menggeser gugus alkil yang ini ke sebelah sini? Jawabannya tidak, karena kalau kita geser lagi ke sebelah sini, maka dia akan memiliki nama yang sama, yaitu 2-metilpentana, karena penomoran bisa dilakukan dari sebelah kanan. Langkah berikutnya yaitu putuskan lagi satu rantai atom C berikutnya untuk dijadikan cabang atau gugus alkil selanjutnya. Kemudian geser pada rantai atom C berikutnya sampai gugus tersebut tidak dapat bergeser lagi. Nah, sekarang rantai utamanya akan berkurang dari yang berjumlah 5 menjadi 4. Kita buat rantai utamanya sebanyak 4. Kemudian 2 lagi akan dijadikan cabang, yaitu di sini dan di bagian sini. Kita beri nomor pada rantai utama. Kemudian kita lengkapi dengan atom hidrogen. Nama senyawa ini adalah 2,3 dimetil butana. Kemudian langkah yang kelima, letakkan gugus alkil atau cabang pada rantai atom C yang sama, yaitu atas dan bawah. Lalu geser pada rantai atom C berikutnya sampai gugus atas dan bawah tersebut tidak dapat bergeser lagi. Kita lakukan hal yang sama, yaitu membuat rantai utama sebanyak 4. Kemudian gugus alkil kita letakkan pada bagian bawah dan bagian atas pada atom C yang nomor 2. Kemudian kita lengkapi jumlah atom hidrogennya. Nah, nama senyawa ini adalah 2,2 dimetil butana. Nah, apakah gugus alkil atas bawah ini dapat bergeser ke atom C yang di sebelahnya? Jawabannya tidak, karena dia akan memiliki nama yang sama. Karena penomoran bisa dilakukan dari sebelah kanan sehingga dia akan mendapat nama yang sama, yaitu 2,2 dimetil butana. Nah, apakah rantai utamanya masih bisa kita putus lagi? Jadi rantai utamanya dari jumlah 4 menjadi 3. Ingat, jumlah atom C kita adalah 6, C6H14 ya. Lalu 3 atom C lainnya dijadikan cabang dan kita letakkan seperti ini.
kita beri nomor untuk rantai utama. Kemudian kita lengkapi jumlah atom hidrogennya. Nah, struktur seperti ini adalah salah karena dua faktor, yaitu rantai utamanya yang pendek. Ya, kemudian syarat berikutnya yaitu ujung kiri dan kanan rantai utama adalah CH3. Tetapi kalau kita buat struktur seperti ini, maka rantai utamanya ujung kanannya adalah CH2. Maka yang benarnya adalah seperti ini. Kita lengkapi dengan atom hidrogen. Kemudian rantai utama yang benar adalah yang ini. Kemudian kita beri nomor dari bagian bawah atau dari bagian kanan, sehingga gugus alkil mendapatkan nomor yang paling kecil. Nah, karena penomoran kita lakukan dari sebelah bawah dan sebelah kanan sama, posisi gugus alkil terdapat pada atom C dengan nomor 3. Nama struktur ini adalah 3-metilpentana, namun struktur ini sudah kita buat pada isomer yang ketiga. Jadi karena dia memiliki nama yang sama, rantai utama pada C6H14 tidak bisa berjumlah 3, tetapi hanya batas 4. Nah, demikian saja pertemuan kita untuk hari ini. Silahkan Anda berlatih untuk membuat isomer dari heptana atau C7H16. Anda buat di buku latihan dan dikumpul. Demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.